Sakderenge nglajengaken mirsani video sakjangkepipun, kula aturi kapurih nutul tombol subscribe supados boten ketinggalan video salajengipun. Kagem kemanfaatan video menika, monggo dipun like, komen, lan ugi share. Mugi panjenengan sedaya pinaringan seger waras, bejo donya bejo akhirat, rahayu 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 sagung dumadi. Rahayu Sagung Dumadi. Terima kasih buat teman-teman semuanya masih dengan Kang Tro. Semoga teman-teman semuanya selalu diberi keberkahan, diberi kenikmatan oleh Tuhan semesta alam, sehingga kita bisa selalu bertemu, saling berbagi pengetahuan, berbagi pengalaman tentang berbagai keilmuan yang selama ini kita buat untuk perjalanan hidup kita. Di sini di renungan malam ini saya ingin membahas masih tentang seputaran meditasi. Jadi buat teman-teman semuanya saya harapkan dalam memahaminya jangan memakai sekedar rasa kita, tapi kita gunakan kejernihan akal pikir kita yang merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa dalam memahami setiap pembelajaran dalam hidup kita, agar kita tidak merasa saling mencari pembenaran ataupun kebenaran, tapi di sini kita berbagi agar kita sama-sama yang belum mengerti jadi mengerti, yang tidak mengerti jadi mengerti juga, dan yang mengerti bisa memberi tahu yang belum mengerti. Jadi belajar bareng, merenung sama-sama. Karena meditasi adalah sebagian dari perenungan juga yang seharusnya selalu menjadi mawas diri dalam diri kita. Tema malam ini adalah tentang meditasi. Sebelum kita menjalankan meditasi, kita harus paham dulu makna dan tujuan dari sebuah meditasi. Karena orang meditasi itu pasti memiliki tujuan. Tidak mungkin semata-mata hanya ingin bermeditasi. Tentunya memiliki tujuan. Dan tujuan itu ada pada diri panjenengan masing-masing. Jadi sebelum melakukan harus mempunyai niat tekad yang mantap. Bukan sekedar ikut-ikutan untuk bermeditasi. Buat Kang Ahmad Basori, matur sembah nuwun, sudah hadir. Untuk meditasi memang kita kenapa kurang konsentrasi ataupun bisa di saat diam kita kok kesana kesini, itu sebenarnya hal yang wajar yang dihadapi orang di saat bermeditasi. Karena apa? Karena di saat orang duduk diam, mengkaji atau merenung dalam dirinya sendiri, pertama yang dihadapi oleh orang tersebut adalah rasanya sendiri, hawa nafsunya sendiri, amarahnya sendiri, yang selama ini mungkin mengontrol ketajaman pikirannya sehingga lebih mengikuti rasa yang ada dalam dirinya itu sendiri. Jadi wajar
Kalau susah untuk konsentrasi itu wajar. Karena apa? Benturan antara pemikiran dan rasa. Nah, kebanyakan orang hidup sekarang itu 75% dia bermainnya di rasa. 25% itu di kejernihan pikiran ataupun akal pikiran. Karena apa? Menurut mereka rasa adalah segala-galanya. Makanya sebelum meditasi sampean harus memahami rasa ini asalnya dari mana. Ini yang disebut rasa sejati, sumber dari rasa yang ada dalam diri kita. Kita bisa bilang ini sedih, ini senang, ini cinta, ini bahagia. Itu sebenarnya ukurannya itu ada pada pemikiran kita masing-masing. Makanya untuk fokus dalam meditasi, untuk merenung, untuk mendapatkan hasil yang maksimal, gunakan akal pikir kita, jangan rasa kita. Kalau dirasa kita, nanti kita akan terombang-ambing, kita akan ikut ke sana ke sini mengikuti rasa yang ada dalam diri kita. Ini saran dari saya sebelum sampai bermeditasi. Jadi fokus dengan tujuan sampean meditasi. Contoh meditasi untuk ketenangan diri, ya udah. Di situ sampean benar-benar mencari titik ketenangan dalam diri panjenengan. Lepaskan seluruh beban-beban yang ada dalam diri panjenengan selama 1 hari penuh dalam menjalankan aktivitas dalam hidup sampean. Jadi itu dihilangkan. Kita mencari benar-benar ketenangan dalam diri kita. Umpama untuk usaha kita, ya udah kita fokuskan pikiran kita dengan usaha kita. Di sini kita menyalurkan frekuensi otak ke otak orang-orang lain. Jadi otak itu sebenarnya frekuensinya sama. Tapi di saat kita diam, kita bisa menyalurkan gelombang frekuensi ini kepada yang lainnya. Sehingga apa yang kita inginkan itu bisa nyambung ke orang-orang lain. Itu sebenarnya kebatinan itu di situ. Nah, sebenarnya orang jualan itu enggak perlu pelarisan atau apa, itu enggak. Selama dia mau sering-sering menjalankan meditasi. Dan tujuan itu untuk usahanya itu. Seumpama untuk menyelesaikan masalah kita, ya udah kita fokus dengan masalah yang ingin kita selesaikan. Jangan banyak-banyak. Karena masalah itu bisa selesai itu bukan sekaligus, harus satu terselesaikan dengan tuntas. Di saat satu masalah tuntas, kita akan lebih mudah menyelesaikan masalah yang lainnya. Nah, kalau dulu meditasi ini dipakai oleh orang-orang kapitayan atau orang-orang yang memiliki ajaran keyakinan, itu untuk mencari keberadaan Gusti dengan cara kembali ke diri sendiri, karena menyadari bahwa dirinya adalah makhluk ciptaan Tuhan. Di saat dia mampu memahami dirinya, dia akan mampu memahami sang penguasa ataupun Tuhannya. Itu memang dipakai. Puncaknya yo tetap simple sebenarnya. Puncak meditasi itu simple, kesadaran diri, bukan apa-apa. Untuk mencapai suwung, oke lah kita bahas ini. Suwung, alam suwung itu yang mana sih? Alam suwung itu kalau dalam diri manusia itu ada di atas otak kita, itu ada ruang hampa. Di situ seperti galaksi. Dunia ini sebenarnya alam suwung juga. Kita ini hidup di alam suwung, tapi ada tapi suwung. Itu sebenarnya alam suwung itu yo kita alami ini sebenarnya alam suwung. Sudah suwung kita ini. Ono tapi gak ono, diarani gak ono tapi ono.
Manusia itu juga gitu, dibilang goib yo nyata, dibilang nyata yo goib. Ora ono sejatine ngono, dibilang ono sejatine yo ora ono. Sama. Nur Hayati Rahayu Kang Banyuwangi Nyima sembah nuwun. Kang, kalau menghilangkan rasa takut saat meditasi itu gimana? Masalahnya saya orangnya kagetan. Sebelum memejamkan mata, sampai lihat di sekitar sampai itu adanya apa. Kesadaran diri itu seperti apa yang sampai lihat di sekitar sampai. Kalau tidak ada apa-apa, sampai mau meditasi pun seharusnya itu tidak ada apa-apa. Kalau sampai ada apa-apa, itu berasal dari diri kita sendiri, dari rasa kita sendiri. Itu fik. Karena manusia itu ini rasa cipta karsa karya. Kita itu bisa mencipta sesuatu yang sebenarnya tidak ada menjadi ada. Sebenarnya di situ. Jadi kita jangan terlalu mengada-adakan sesuatu yang itu. Ketakutan itu murni manusiawi banget. Rasa ketakutan itu semua orang pasti ada. Sak kendel-kendele manungsa kuwi mesti ana rasa wedi. Itu sudah manusia. Kaget itu karena apa? Kita itu masuk dalam meditasi itu lebih banyak masuk ke alam bawah sadar. Jadi kalau ada sesuatu sih kita akan kaget. Sebenarnya di situ. Makanya banyak orang meditasi ini justru cenderungnya dia masuknya ke apa? Cakra, kundalini. Seakan-akan orang ini apa ya? Memprediksikan kalau cakranya aktif dia bisa melakukan segalanya. Sepertinya seperti itu. Kalau kundalininya aktif dia akan memiliki kekuatan yang di luar manusia lain. Sama, semua manusia itu kekuatannya sama. Yang membedakan itu adalah tekad keyakinan dalam diri manusia itu sendiri. Tuhan itu tidak pernah membedakan manusia satu dengan yang lainnya. Sama. Orang yang pandai tirakat dengan tidak sebenarnya sama. Cuma yang tirakat ini kesadaran dirinya lebih tinggi daripada yang enggak, yang mengikuti rasanya saja. Benarnya sama. Ada orang lebih sakti? Enggak ada. Manusia itu enggak ada yang sakti. Sakti itu seperti apa? Enggak ada. Orang yang sudah mencapai puncak spiritualnya, dia akan kembalinya saya bukan siapa-siapa. Saya tidak memiliki apa-apa. Dan saya tidak bisa apa-apa. Puncak dari spiritual. Kembali suwung. Suwung sejati ini ono ning. Tetapi kalau ada yang menghendaki, saya bisa jadi siapa-siapa, saya punya apa-apa, dan saya bisa apa-apa. Suwung sejati ini ono sejati ini. Itu sebenarnya puncak. Makanya kalau masih ada orang ngaku meditasi sombong, suka berdebat, merendahkan orang lain, menggolongkan satu dengan yang lainnya, hanya mencari pembenarannya sendiri, tidak bisa menghargai orang lain. Sehebat apapun dia sebenarnya nol. Dia itu belum tahu apa-apa. Hanya sok tahu dan ingin mendapatkan pembenaran dari yang lain. Itu bisa diukur.
Karena manusia itu yang diukur tingkah lakunya, bukan masalah tirakatnya, bukan masalah ibadahnya, bukan masalah agamanya. Tingkah lakunya dalam kehidupan sehari-hari, dalam menghadapi yang lainnya, itu yang jadi ukurannya. Jadi jangan khawatir buat teman-teman semua. Hidup itu yang penting kita tidak menyakiti orang lain, terus kita memahami orang lain. Kang Sukarti matur sembah nuwun, terima kasih. Rahayu Kang Tro, terima kasih. Saya banyak dapat ilmu pengetahuan soal spiritual. Sama-sama Mas, kita berbagi di sini. Jangan ada perdebatan. Nanya meditasi kenapa kok pakai dupa Kang? Itu aroma terapi, lebih cepat menenangkan diri Kang. Dupo itu duopo-po kalau Jawa, hanya untuk pewangian. Rais, tidak bisa memanggil jin, itu dupa itu tidak bisa. Kalau tidak percaya sampan sumet sampan nyalakan 50 batang, tidak ada jin yang. Kang Basuki Rahmat matur sembah nuwun Kang, rayu Kang terus sanggan parang itu mati, matur sembah nuwun buat Kang Basuki. Jadi namanya dupo itu duopo-opo Kang. Bisa ora apa ya duopo-opo. Iki jenenge dupo. Ning ya bisa ngopo-ngopo, ya bisa nekake apa-apa. Yen sampean yakin, sampean ngersake, ya sampean kersake ya ora dadi apa. Itu untuk pewangian saja. Enak toh sampean lo diam terus ada wangi-wanginya. Kalau tidak pengen pakai itu pakai minyak ya boleh. Itu aja. Siap Kang Amir Rosi. Matur sembah nuwun. Terima kasih. Ini kopi ya siap. Dibantu like-nya dan share-nya, kita ngaji bareng, kita renungan malam bareng. Intinya malam ini kita merenung bareng-bareng. Jadi buat teman-teman ya jangan kecil hati. Orang hidup itu ojo merendahkan diri sendiri. Kalau kita itu merendahkan diri sendiri, itu sama saja sampean itu menghina Tuhan dalam menciptakan sampean. Sampean itu sudah diciptakan sedemikian luar biasanya, kok sampean rendahkan sendiri. Saya itu hanya orang ini Kang, sampean itu menghina Tuhan, otomatis wes. Sampan mau bersyukur nih bonangi, kalau sampan masih merendahkan diri, sampan tidak ada gunanya bersyukur. Sampan sendiri menghina diri sampan sendiri, kok merendahkan diri sampan sendiri. Di sisi lain sampan ngomong semua manusia itu ciptaan Tuhan. Nah kok sampan merendahkan diri sampan sendiri, kan ya lucu toh. Nah ini meditasi itu di situ, mengkaji diri. Bahwa kita semua itu sama makhluk ciptaan Tuhan. Merendahkan orang lain aja sama dengan merendahkan diri sendiri, apalagi sampean merendahkan diri sendiri, sama saja sampean merendahkan Tuhan. Sama persis. Karena yang nyipta sampean itu Tuhan. Bangga dengan diri sendiri. Biar Tuhan senang menciptakan kita. Wah, orangnya bangga saya ciptakan, oh gitu toh, jangan direndahkan. Saya hanya insan biasa, opo kabeh ya biasa loh Mas, opo enak yang spesial, nggak ada.
Semua itu utusan, diutus oleh Tuhan untuk hidup di alam semesta ini karena diutus. Sampean kalau tidak diutus tidak dihidupkan. Sama sampean itu. Semua ya wali, sapa sing ngomong ora wali? Sampean nyatane ya wali murid. Apa harus orang-orang tertentu? Ya padha wae. Iki keturunane iki. Awake dhewe lho keturunane Nabi Adam padha kabeh ya ora sombong. Tuwek dhewe mang. Padha-padha keturunane Nabi Adam. Kabeh berarti turunane Nabi. Kalau disilsilahkan. Lah ngopo arep padha ceknyekan? Padha keturunane. Sama wis to, enak-enak urip. Rahayu Kang Tro. Kalau cara menghilangkan rasa ketakutan bagaimana cara? Ya itu tadi, kembali ke kesadaran diri. Apa yang sampean takutkan dalam diri? Itu adalah belenggu dalam diri sendiri. Belenggu. Di saat sampean takut dosa, sampean tuh melakukan apapun itu karena rasa ketakutan ini, bukan keikhlasan. Dong dosa, surga neraka, dosa pahala, itu wis kodrat Mas, ora usah ditakut. Yang menjadi ukuran manusia hidup itu adalah dirinya sendiri. Yang kowe pengen dosa yo mbok karepmu, itu tanggung jawabmu sendiri. Nek kowe pengen apik yo berubah sing apik. Rasa wedi. Surga neraka kuwi welase Gusti Allah. Bukan karena pahalanya, bukan karena dosanya. Mergo apa diwelasi Gusti Allah, sampean bersyukur diuripne kuwi wis Gusti Allah seneng. Lah sing ndadekke orang masuk surga neraka mergo Gusti Allah seneng. Ora mergo kowe kudu wong agama iki, kowe kudu wong keyakinan, ora. Mergo Gusti Allah seneng ngono. Iki sing perlu dipahami. Nek ra iki ra mlebu swarga, nek ra iki ra mlebu engko bakal kok kaya tahu ngono. Enggak pernah tahu. Sampai tuh menghakimi orang lain, sampai tidak tahu kuasanya Tuhan. Di saat sampai yakin kekuasaan Tuhan, Tuhan Maha tahu. Terus sampai menghakimi orang lain itu sampai seperti menghina Tuhan. Ini kok mendahului saya atau pasti gitu. Pasti. Nah, kesadaran diri itu di situ. Sama sampai rasa ketakutan itu. Wah, saya nanti besok makan apa ya? Sampai itu menghina Tuhan otomatis. Wes di saat sampai ngomong Tuhan Maha Kaya, sampai takut besok makan apa, wes podo wes. Iman kita itu ternyata masih down gitu. Saat nanti kalau mati gimana? Mati ki wis kodrat Mas. Kabeh wong ngalah ngrasa wedi wis. Lah sangune piye Kang Tro? Ya sangune yo wong wis dikendaki mati kok mestine yo wis ngerti sangune Gusti Allah. Lho kok bingung sampean? Diwehi urip ya alhamdulillah, dipateni ya wis, nah kodrate wong urip mesti mati. Lah kok bingung sangu iki lho sampean wis ngerti sampean nang kono iki kok butuh ya apa? Awake dhewe iki wae Gusti Allah, yen kon balik ya wis Mas, ora butuh sangu sing ngongkon sing kono kok. Sing ngongkon ki sing duwe, nyanyi apa sampean sangu apa? Sama rono nggo gula. Iya to. Kok angel men urip.
Makrifat iki ngono kuwi lho jane Mas. Simple pol. Makrifat wis ngono kuwi. Ning nek wong rasane gembedhe iki ya ora nrimo Mas diomong ini gak nrimo. Orang nggak seperti itu Bang, gini harus gini. Lah wong sampean masih terbeban rasa takutan itu tadi kok. Orang yang takut itu nggak mungkin deket wis toh. Contoh ya wis, rasa sing dhuwur-dhuwur. Sampean takut minum kopi, sampean tuh nggak akan pernah deket kopi. Sebenarnya ngono Mas, simpel mau masalah repot. Rezeki jare nek sing ngatur, sanu ya bingung. Ayo lucu to. Jalan satu-satunya ketemu Tuhan jarene mati, bareng arep mati ya wedi. Repot Mas. Makanya kon meditasi. Dalam rayu Kang rayu sambil sering matur sembah nuwun semuanya sudah hadir. Terima kasih sudah hadir di live Kang Tro. Makanya orang meditasi terus terjerumusnya apa cakra kundalini. Iya apa toh Mas? Sampai dibelani melok pembelajaran ngene wah ning kono diparani ning kene diparani pengen ini apa wing aktif ke mata batin pengen ngaktif ke cakra yen wis aktif sampean arep ngopo kuwi lho pertanyaane sebelum sampean melangkah kuwi yen wis aktif engko tak gunakake nggih opo terus cokro ki sing bentuke piye sampan harus sadar agar apa tidak mudah terjerumus. Nek dalam pewayangan cokro itu sing duwe Krisna. Senjatane apa? Cokro manggone ning ndi? Sirah. Keloro gada rujak polo. Kuwi sing duweni Werkudara. Gada rujak polo. Rujak kuwi nyampur, polo kuwi otak. Ngolah pikir. Cokro kuwi ya ngono. Makane Kresna kuwi terkenale cerdas. Mergo apa duwe cokro. Setiap ada permasalahan dia pasti bisa menyelesaikan. Kuwi Kresna. Sak licik-licike Sengkuni tetep kalah karo Kresna. Padahal podo pintere, podo licike. Enggak kalah. Lah sampean ngakitne cokro. Cokro kenapa to ana 7, Mas? Kok ora 100 apa 1000 Kenapa impine kok 7? Mergo apa? Menungso kuwi wis ketemu tujuane urip. Wis cukup. Ora usah ngaktif-ngaktifne tetek bengek. Tujuan urip ki apa ngono tok wis angka 7 ki nang kono kuwi, Mas. Siji njaga pikire, njaga omongane, njaga atine, aja nuruti wetenge, aja nuruti nepsune, wis cukup. Angliwan Hadi, Bogor hadir Kang Tro mau tanya saat meditasi kok asna kayak ada yang narik-narik itu apa ya Kang Tro? Matur sembah nuwun. Cakra asna itu adalah pola pikir. Orang yang cakra asna aktif terus melihat benda-benda goib, kuwi salah, Mas. Itu salah. Salah total, wis.
Orang yang cakranya terbuka itu pola pikirnya cerdas, ora sambat, ndak sambat dalam menghadapi masalah apapun, dia ndak ngeluh, pasti ada solusinya. Itu kalau cakra asnanya aktif. Cakra asna aktif kok ngeliate pocong, genderuwo, ganggu apa mas? Buat apa? Berguna buat hidup sampean? Enggak. Itu masuknya namanya halusinasi. Sebenarnya ini saya ngomong sebenarnya aja, tidak usah ngomong yang aneh-aneh lah. Kebatinan itu adalah mata dari rasa kita, nah makanya diarani mata batin. Di saat sampean ketemu orang susah, itu sampean bagaimana, ketemu orang minta tolong sampean bagaimana, ketemu saudara sampean bagaimana, ya itu namanya kebatinan. Iso bisa ndak kita menyambungkan rasa satu dengan yang lainnya? Kalau bisa, itu namanya kebatinan sampean ndak peka. Oh ini butuh ini, oh ini perlu ini, oh ini. Pas kebatinan, tenaga dalam, semua orang punya tenaga dalam. Kalau ndak punya ndak bisa gerak gitu. Renungan malam, kita renungkan, belajar spiritual yang benar-benar. Spiritual itu dibilang susah, ya susah, dibilang ndak. Sampai mau laku tirakat apapun, mau puasa, mau pati geni, mau kungkum, mau apa, meditasi, puncaknya satu, kesadaran diri. Yang lain tidak ada. Yang lain tidak ada. Dan yang bisa membuka cakra seseorang atau kundalini atau apapun tenaga dalam kayak seseorang itu hanya orang itu sendiri. Tidak ada orang lain bisa membuka. Kalau ada yang ngomong mampu membuka, pasti ada maunya. Kalau tidak mahar, nama besar, ingin dipuji orang, coba sampai telaah bener-bener. Mungkin saya orang stres yang ngomong, tapi sampai telaah bener-bener. Iya atau enggak? Paling dia cuma ngasih mantra, ini mas dibacanya. Itu mensugesti diri sampan sendiri. Sampan hanya, wah saya sudah dapat mantranya, saya punya tenaga dalam, gitu aja, doang itu aja. Bermahar, namanya seikhlasnya ya tetap bermahar. Berarti ada maunya. Apa? Itu sebenarnya sampean kuwi ora perlu dijasah yang duwe tenaga dalam. Sekti. Nyatanya anak sampean dari kecil bisa sampai besar itu gara-gara sampean, kesaktian sampean. Cara menyadari diri sendiri bagaimana, Kang? Kalau simpel mas, saya kasih satu cara itu, budayakan berpikir sebelum merasa. Jadi dipikir dhisik. Nanti kesadaran diri sampean akan lebih tinggi. Karena untuk menikmati kopi itu rasanya belakangan, yang jadi perjuangannya itu cara mengukurnya. Kopinya harus berapa, gulanya harus berapa, airnya harus berapa, wadahnya seberapa. Nanti setelah terakhir dicicipi, dinikmati, baru dirasakan, oh enak. Jadi rasanya kayak riwayat. Sampai mikir sih, nanti akan sampai bisa mampu membuat suasana itu enak.
Kalau sampean mendahulukan rasa, pasti ayel-ayelan debat. Karena apa? Merasa benar, merasa pinter, merasa tahu, merasa paling tinggi. Itu sebenarnya di situ. Ya pelajaran hakikat itu ya seperti ini. Mencari yang benar dari sesuatu yang sudah benar. Itu hakikat. Makrifat itu ya sesuai dengan kodratnya Tuhan, ya wis. Manusia tuh kodratnya hidup di dunia, ya wis urusan dunia iki. Ora usah ngurusi gaib sing tetek bengek, wis urusane dhewe. Itu sudah ada alamnya sendiri-sendiri, ora usah ngurusi urusanmu dhewe. Sing penak. Yang enak buat dirimu itu bahagia biar kamu bisa membahagiakan orang lain. Buat dirimu itu cukup biar kamu bisa menolong orang lain. Kalau dirimu aja masih kekurangan, nggak mau menolong, ya mustahil mau ikhlas. Pasti ngersulok, terpaksa. Kalau tidak gitu ada maunya, pasti. Memang benar Kang Tro, semua itu tergantung pada niat diri sendiri, semua sudah diciptakan sama. Ya memang benar. Jadi situlah Mas. Ya terkadang kita itu menyampaikan sesuatu yang benar itu masih salah di mata orang. Mau nanya Kang Tro, kalau meditasi tanpa pembimbing beresiko enggak Kang? Ada negatifnya, ada positifnya Mas. Positifnya sampai lebih mampu enggak membawa kesadaran diri sampai. Sisi negatifnya kalau enggak ada pembimbing sampai nanti terbawa ke alam bawah sadar, akhirnya ke halusinasi sampai sendiri. Jadi halusinasi sampai sendiri, sampai kira itu kebenaran yang mutlak, padahal itu halusinasi sampai. Contoh ketemu sesuatu, ketemu ini, dapat bisikan ini, itu sebenarnya dari alam bawah sadar sampai sama rasakan itu seperti sesuatu yang luar biasa. Sebenarnya di situ aja sih Mas. Sebenarnya semua tanpa pembimbing ya bisa. Cuma kalau ada pembimbingnya itu ada yang ngarahin, oh Mas itu bukan Mas, itu ke sini. Ini contohnya kita ke tempat pariwisata itu loh, ada yang nemenin atau enggak gitu aja. Kan kita bisa sebenarnya enggak. Tapi lebih jelasnya kita ada yang nemenin, nanti ada yang jelaskan, oh ini sejarahnya gini ini. Nah gitu aja Mas. Sebenarnya itu. Kalau pengen pembimbing atau enggak ya mau kembalinya ke diri sampean sendiri-sendiri. Jangan cari pembimbing yang menawarkan diri, susah itu, pasti ada maunya. Jadi sesuai kesadaran diri jenengan mawon. Tuh. Karena puncak meditasi itu kesadaran diri, Mas. Kesadaran diri, murni kesadaran diri. Karena orang di saat sadar diri akan tahu diri, mawas diri, ketemu jati diri, ketemu dengan Gusti. Akhirnya manunggal kaulo Gusti. Di situ dia menyadari bahwa seluruh makhluk hidup itu sama, harus saling menghargai, saling menghormati, tidak boleh di kotak-kotakkan, sesuai dengan tugas masing-masing. Yo wes kewan itu tugas dipangan manungsa, yo wes dipangan yus beni. Kewan mangan kewan ya mergo yus kuwi wes ukurane. Wes donya wis ngono kuwi, ora usah mbok gawe piye-piye. Wit-witan dipangan manungsa yo wes gak apa-apa wes. Ini memang wes tugasnya masing-masing. Gak iso mbok rubah. Gak iso. Urip po sak penakmu, aja sak penakmu dhewe. Kita harus bisa mengkaji enak wong liya juga. Di saat kita enak, orang lain bisa enak. Itu harus.
Kalau pengen merenung dalam diri sendiri. Meditasi ini puncaknya jane ya penyamaan. Menyingkronkan kita dengan yang lainnya. Makhluk yang lainnya itu, karena itu penting memberi penghidupan pada kita. Contoh lah, sampan kehilangan angin gitu, tidak hidup sampan. Sampan kehilangan air ya susah. Sampan tidak ada tumbuhan ya susah. Sampan tidak ada hewan tidak bisa makan daging, susah. Nah di situ kita menghargai makhluk-makhluk ini karena apa? Menghidupi kita. Sing nguripi sampean ki ya suwi makhluk di sekitar sampean kuwi. Berterima kasihlah, bersyukurlah. Ada mereka itu. Jangan sia-siakan, pelihara. Dirawat. Agar apa ya? Untuk hidup kita juga, kembalinya ke diri kita juga sebenarnya. Di situ sebenarnya. Cakra itu mainnya di situ. Semua kalau cakra sampean itu aktif, berarti sampean sudah menyadari diri sampean. Apalagi kundalini aktif, sampean sudah memiliki keseimbangan dalam hidup sampean. Memiliki apa ya, keimanan yang luar biasa. Seimbang itu tidak mudah terpengaruh. Makanya ada dari belakang, ada dari depan. Yang menyimpan memori masa lalu ya belakang, udah ini bawa otak kecil. Masa depan apa yang kita akan kita hadapi, yang kita cari, kita hadapi, itu yang di depan. Terus mau diaktifkan katanya. Sampai itu urip aktif. Tuntunannya itu loh yang penting. Jangan sampai membelokkan orang yang ingin belajar benar-benar. Jangan dimanfaatkan. Kalau di saat kita memanfaatkan orang yang belajar benar-benar, kita itu bukan guru. Kita hanya mencari kesempatan dari kesempitan orang lain. Akhirnya menimbulkan harga, menimbulkan nominal. Untuk kemakmuran siapa? Kemakmuran orangnya itu sendiri. Jadi guru itu susah, bukan semudah yang dibayangkan. Karena apa? Bertanggung jawab. Memahami ilmu ketuhanan atau kehidupan itu ya tidak semudah membalikan telapak tangan. Bisa terlepas dari apa kemelekatan atau yang menjadikan rasa ketakutan dalam diri itu juga tidak sesimpel. Karena Pak sugestinya sudah sering, sudah setiap hari gitu. Sehingga kita mau gini tidak enak, mau gini tidak enak, mau ini seperti terbelenggu oleh diri kita sendiri, oleh rasa kita sendiri. Itu sebenarnya rasa sampean sendiri yang membelenggu sampean itu sendiri. Itu yang harus kita pahami. Monggo yang mau bertanya silahkan bertanya tentang meditasi. Inti dari sebuah meditasi itu adalah kesadaran diri, di mana kita mengenal diri kita, kita nanti akan mengenal kebesaran Tuhan kita. Santro mau nanya lagi, bagaimana cara menghapus memori yang lama? Terima kasih. Bisa itu dengan hipnoterapi. Hipnoterapi itu di saat sampean mau dan orang yang menghipno itu juga mau sama mau, itu nanti bisa menghapus. Seperti sampean sering rokok jadi tidak suka rokok, itu memang menghapus memori. Itu ada caranya, hipnoterapi. Orang yang fobia ini bisa ndak, itu kan hipnoterapi sebenarnya, hipnotis sebenarnya, memaksa alam bawah sadar kita itu untuk tidak mengingat itu lagi. Jadi memaksa rasa kita
tetapi diri sampean sendiri yang sebenarnya memaksa. Orang lain tuh hanya mensugesti sampean untuk melepas itu. Sebenarnya di situ. Itu bisa untuk penyembuhan. Karena orang-orang yang trauma itu biasanya memiliki sejarah ataupun memori lama yang tidak bagus. Itu bisa penyembuhannya dengan hipnoterapi itu tadi, mensugesti diri sendiri. Sama sampan meditasi itu, sampan itu mensugesti diri sampan sendiri, menanamkan program dalam diri sampan sendiri. Sama yang bisa itu ya diri sampan sendiri. Kalau orang lain itu hanya membantu mensugesti diri sampean, sampean mengikuti di saat sampean tidak mampu mensugesti diri sendiri. Karena orang-orang itu lebih cenderung lebih enak mensugesti orang lain daripada mensugesti. Nuturi menasihati orang itu lebih enak daripada menasihati dirinya sendiri. Itu sebenarnya konsepnya. Ngomong ke orang itu enak. Nih, ya lupa ngomong dengan dirinya sendiri. Nah, meditasi itu ngomong ke diri sendiri. Sebenarnya. Di saat sampean sadar gini, sampean itu menasihati orang lain. Sampean merenung itu menasihati diri sendiri. Di situ konsepnya sebenarnya. Silakan lagi yang mau bertanya, monggo. Jadi harus dipahami sebelum belajar. Ini soalnya ya penting agar kita tidak terjerumus. Ini sekarang spiritual itu berbagai macam cara. Berbagai macam cara. Hati-hati dalam belajar. Jangan mencari kepintaran, tapi carilah pemahaman. Dan carilah pembimbing yang benar-benar paham, yang tidak akan menjerumuskan diri panjenengan semua. Bener Jir Basuki mau biyo, tapi ya sesuai ukurannya saja. Jangan sampai sampean terbelenggu di situ, malah nanti sampean kesurang-surang ataupun sampean itu terluntang-luntang oleh karena rasa ingin tahu. Punggung ngalir sejuk hingga seluruh badan dan kepala. Itu energi apa ya Kang? Itu energi alam bawah sadar sampean. Melalui apa? Persendian ataupun saraf sampean berjalannya. Karena apa yang menyalurkan energi itu ya saraf itu. Nah di saat sampean masuk alam bawah sadar, oke, itu semua akan bereaksi. Pasti itu semua ngalami Mas. Pasti bereaksi. Bisa panas, bisa dingin. Karena apa? Dalam tangan manusia itu yang kanan ini hawa panas ini, Mas. Kalau yang kiri ini hawa dingin. Panas dingin lah ada dalam diri manusia. Jadi jawabannya simpel-simpel ya Mas. Ya gimana? Memang ya adanya simpel gitu. Gak usah. Jadi kita biar tidak bingung aja. Nanti kalau jawab begini bingung Mas. Caranya agar bisa meditasi sendiri apa yang harus dipahami Kang? Soalnya yang belum bertemu pembimbing atau belum bisa mencari pembimbing, minta sarannya Kang. Untuk meditasi sendiri, awal dasar meditasi itu sampan hanya cukup mencari ketenangan diri sampan sendiri aja. Cari ketenangan dalam diri sampan sendiri. Di saat sampan tenang dalam diri sampan sendiri itu nanti kesadaran diri sampan itu mulai tumbuh. Mulai tumbuh Mas. Bahkan di saat menghadapi masalah sampan dengan diam itu justru lebih banyak mendapatkan solusi daripada sampean berbicara dengan orang lain. Orang lain tuh kalau disambati paling bodoh sambate lah Mas. Bodoh susah. Banyakan walaupun mereka seneng ya ngakunya susah. Tapi di saat kita kembali ke diri sendiri itu mungkin lebih baik. Kita menemukan solusi dalam diri kita sendiri. Sebenarnya di situ.
Makanya pembahasan tentang meditasi itu sebenarnya luas. Karena apa? Meditasi itu adalah pengenalan diri kita dengan Tuhan. Dimana puncaknya nanti kita akan menyatu diri kita dan alam semesta. Frekuensi menyatu, pengenalan diri kita, pemahaman diri kita, penempatan diri kita, itu akan benar-benar dirasakan. Makanya puncake ya kesadaran diri atau manunggaling kawula Gusti. Manunggal itu menyatu, kawula Gusti itu seluruh makhluk ciptaan Tuhan. Yo wis, kalau menyatu saling melengkapi, saling menghargai, saling menutupi, kerukunan antar makhluk, antar umat, bukan hanya antar manusia, antara makhluk, yo hewan, yo tumbuhan, yo manusia, saling menjaga, saling melestarikan, saling bertergantungan. Akhirnya yang timbul apa? Sinkron. Banyaknya bencana ini yo karena apa? Manusianya sendiri tidak sinkron dengan alam. Akhirnya yo wis dampaknya dirasakan sendiri. Kamu yang membuat, kamu yang merasakan. Itu sebenarnya hukum alam. Simple sebenarnya. Goro-goro itu yang nyipta ya manusia sendiri. Alam tidak mungkin, alam itu selalu bersahabat dengan manusia. Nyatanya apa? Kita masih dipenuhi terus kebutuhan kita. Yang bikin banjir ya gara-gara ya kita juga. Kita kurang melestarikan alam, kurang menjaga alam. Itu sebenarnya kalau kita memahami tentang meditasi. Makanya buat teman-teman semuanya, belajarlah memahami diri sendiri. Saat kita memahami diri sendiri, kita akan memahami orang lain. Saat memahami orang lain, kita akan memahami semua. Saat memahami semua, kita akan memahami alam semesta. Gunjang-ganjing yang terjadi di alam semesta, kita akan menyadarinya. Di situ sebenarnya puncak, namanya kesadaran diri. Pasien matur sembah nuwun dari Bandung. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah hadir di live bareng Kang Pro. Matur sembah nuwun. Terima kasih. Salam kenal, salam persaudaraan. Dan semoga kita tetap bersaudara. Kalau mau cek energi suatu tempat dengan cara connect ke energi Kundalini, kita yang berpusat di tulang ekor mengalir ke punggung hingga bermutar kepala. Kalau tempat tersebut berunsur positif negatif, rasanya bagaimana, Kak? Buat nyimak, Kang, terima kasih. Dari Malang, terima kasih. Cek energi tempat. Di situ pasti ada negatif, ada positif. Wong manusia sendiri ada negatif, ada positif. Merasakannya, yo kadang itu perasaan kita tidak enak. Mengalir energi panas. Rasanya di situ ada getaran, itu berarti bentrok energi, mensinergikan antara dalam diri kita dengan yang dari luar. Semua tempat itu memiliki energi, Mas. Yang paling besar itu manusia, karena manusia itu tidak bisa diprediksikan energi, tidak ada, Mas. Tidak bisa diterawang manusia tadi. Nggak bisa. Itu kalau sampai ngecek energi itu, nggak usah dicek, Mas. Semua itu ada lah. Ada sisi negatif, ada sisi positif, ada, pasti itu ada di semua tempat. Yang angker ndak angker itu sama sebenarnya. Yang bikin angker itu kan orangnya, bukan tempatnya. Punden dibilang angker,
Yang bilang itu tuh yang jadikan angker, bukan tempatnya. Tempatnya biasa-biasa wae. Nggak ada lah. Ya, energi negatifnya itu timbul karena apa? Omongan orang ini. Yang bikin orang-orang yang ngomong ini akhirnya tertanam di situ. Akhirnya energi negatifnya yang besar. Karena apa? Omongannya negatif semua di situ. Wah, ini ada ininya, ini ada ini. Ada beneran orang ngomong. Sama. Orang tuh dibilang sakti kan karena yang ngomong. Si A itu gini, si A itu kan. Bukan karena orangnya, karena yang ngomong. Dukun itu dibilang sakti karena yang datang, bukan karena dukunnya. Karena yang datang ini omongannya ke sana ke sini, akhirnya orang ini terkenal, jadi sakti. Sama, sama wes. Itu kalau versi saya, tafsir saya sih. Nah, yo lain-lain orang itu kadang ada yang gini-gini gitu ada. Tapi di renungan malam ini ya kita sadari lah. Kita kembali kesadaran diri kita bahwa kita ini makhluk yang luar biasa. Tuhan menciptakan kita seperti ini harus patut kita syukuri. Patut kita syukuri. Kita patut berterima kasih kepada Tuhan dan alam semesta. Hobi dulu yang penting. Dibantu like-nya, terima kasih 22 orang yang sudah hadir. Bantu like dan subscribe dan share-nya, yang belum subscribe monggo, biar sama-sama kita bisa belajar bareng, bisa ngaji bareng setiap hari. Siap kan. Terkadang saya itu kebiasaan sih kayak ngomong jauh dewi. Di deskripsi channel saya itu ada nomor WA dan grup WA saya itu ada di situ. Silahkan semua boleh masuk di situ. Kalau yang privat memang ada sendiri. Jadwal live-nya hari apa aja, jam berapa Kang? Wah, enggak menentu Mas. Masalah saat itu tiap hari ada privat Mas. Saya ada privat mulai jam 8 sampai kadang itu pagi Mas. Bersama teman-teman. Sekarang anggotanya mungkin hampir 50. Privat saya. Ada biaya Mas? Ada. Jujur saya ada. Karena apa? Saya juga masih menghidupi anak istri ada. Kok dijual belikan Mas ilmu? Enggak ya. Seumur hidup 500.000 itu mungkin sampai nyari ilmu seumur hidup itu habisnya berapa? Itu seumur hidup 500.000. Saya mau belajar apa, mau tanya apa, terserah. Itu tempat saya. Saya tidak mau bikin pembelajaran 2 hari bayar gini, 2 hari lagi bayar gini. Nanggung itu Mas belajar. Belajar nanggung, belum bisa sudah pindah lagi, belum bisa sudah pindah lagi. Kalau sampai ikuti, sampai mau habis uang berapa? Saya tidak mau nanggung. Bertanya, dijawab sesuai dengan pertanyaannya. Kalau sampai mengejar cakra dan kundalini, sampai tidak akan ketemu apa-apa. Sampai juga tidak akan dapat apa-apa dan tidak akan merubah apa-apa. Tapi kalau sampai mengejar kesadaran diri sampai akan bisa merubah hidup sampean. Sampai akan memiliki pengetahuan dalam diri sampean dengan kesadaran diri sampean. Bahkan sampai bisa membangkitkan energi dalam diri dan pikiran sampean sesuai kehendak sampean. Di saat sampean mengejar kesadaran diri. Tapi kalau sampean mengejar kebatinan, cakra, kundalini,
berhenti dulu, dipikir yang masa-masa. Apa yang akan saya dapat, gunanya untuk apa. Terus kalau sudah punya itu, bisakah membantu kemakmuran hidup sampean? Karena sampean ada tanggung jawab sebagai laki-laki, sebagai kepala rumah tangga, menghidupi keluarga. Kalau bisa menolong orang-orang di sekitar kita, itu sampean harus hati-hati dalam belajar. Jangan mengejar kepandaian, kejarlah pengetahuan ataupun pemahaman. Orang belajar itu tidak perlu pinter, yang penting paham. Kalau paham pasti pinter, tapi kalau pinter belum tentu paham. Itu kalau saran dari saya pribadi, karena saya sudah melakukan perjalanan itu. Dan saya tidak mau panjenengan semua seperti saya dulu. Kesana kesini tidak dapat apa-apa. Pergi ke tempat kesana kesini kesana sini, tapi tidak tahu tujuannya apa. Hargai diri panjenengan sendiri. Di saat sampan menghargai diri sampan sendiri, sampan akan lebih mudah memahami kehidupan. Karena susah seneng dalam diri sampan itu sebenarnya berasal dari sampean itu sendiri. Itu kalau bagi saya. Makanya saya ucapkan terima kasih buat teman-teman semua yang sudah mendukung channel Ma'rifat Jawa channel ini. Ayolah kita belajar bareng-bareng. Di sini saya hanya ingin meningkatkan kesadaran diri. Kenapa meditasi kebanyakan di gunung? Karena di sana sepi. Sepi, terus bisa langsung menyatu dengan alam. Mendapatkan keheningan yang benar-benar luar biasa. Itu sering saya lakukan juga. Di gua, di gunung. Bukan karena tempatnya angker, enggak. Kita itu mencari keheningan. Jadi kita lebih enak fokus pada diri kita sendiri. Kan kita baru fokus gini anak nangis, orang datang, ayo enggak enak juga. Susah jadinya. Terus kenapa kok malam hari mas harus jam 2? Itu yang dicari, keheningan. Bukan masalah kalau malam nanti ini. Mau tanya mas, ritual telasan itu fungsinya untuk apa ya mas? Telasan. Telasan itu bersyukur mas. Mensyukuri. Ritual itu apa aja sebenarnya tujuannya bersyukur. Kalau ditujukan untuk dari diri sampean ini berarti ucapan syukur sampean. Mungkin terhadap diri sampean, terhadap yang mencipta sampean, terhadap alam yang menghidupi sampean. Itu ritual itu tujuannya cuma satu, bersyukur. Sebenarnya itu. Jadi berapapun habis sampean di saat sampean menjalankan ritual dan itu benar-benar wujud ada sesuai dengan apa yang sampean keluar, itu sebenarnya sampean itu memberikan syukur pada diri panjenengan sendiri. Telasan itu kan akhir, itu untuk mensyukuri. Gak ada tujuan itu apa-apa. Kendurian itu ya bersyukur, sedekah bumi itu ya bersyukur, puasa weton sampean selamatan ya untuk bersyukur tentang kehidupan sampean. Bahkan adat Nusantara itu orang meninggal itu masih bersyukur, makan-makan. Nah, ini budaya kita itu budaya bersyukur yang luar biasa kalau kita mau mendalaminya.
Kang, jika saya kerja sama orang untuk menghidupi keluarga, tapi saya melakukan meditasi, apa tidak mengganggu keluarga? Ya enggak toh Mas. Meditasi itu ganggu keluarga enggak. Kan sampai yang bisa menentukan waktunya. Oh, ini waktunya meditasi, besok saya harus kerja. Sampai kan bisa mengatur waktunya itu. Kalau sekiranya mengganggu, ya waktunya disesuaikan Mas. Meditasi itu ndak harus jam-jaman kok, 10 menit bisa, 5 menit bisa, sambil tidur ya bisa, jalan ya bisa. Kalau bisa memiliki cita-cita ya jangan kerja sama orang, buatlah usaha sendiri. Jadi sampai merdeka, ndak diatur orang. Ndak diatur, sampai bisa mengatur malah. Nah itu sebenarnya. Kalau bisa itu cita-cita loh Mas, kan cita-cita boleh aja terus tinggi langit, boleh, siapa yang tidak boleh kan? Tidaknya kalau jatuh pun masih di bintang-bintang, masih di awan, tidak langsung ke bumi gitu, masih nyentel-nyentel lah gitu. Kalau nggak kesampaian pun masih tetap naik gitu kan, cita-citanya kan tinggi, jadi berangkatnya tanjak gini, walaupun putus di sini kan ini udah di atas. Kita ada perubahan, tidak yang seperti di awal tadi gitu. Kang, istri saya terpengaruh guna-guna minta tolong, boleh-boleh. Siapa enggak boleh Mas? Boleh aja. Bisa sampai chat langsung, enggak usah ketemu nanti, tinggal telepon aja enggak apa-apa. Kalau guna-guna loh, bener-bener guna-guna enggak usah ketemu. Obati dah teleponnya bisa. Terkecuali sakitnya parah atau stroke, itu harus ketemu. Kalau guna-guna, orangnya masih bisa diajak ngomong, masih makan enak ya, telepon bahaya. Boleh sampai chat aja nanti saya langsung. Jadi sebelumnya matur suwun, mungkin saya itu live itu tidak bisa lama-lama Mas. Mengalir aja Kang, sengit mengalir aja, tidak usah titik fokus-fokusan. Sampai nyari titik fokus nanti nggak akan ketemu. Pokoknya diem mengalir aja. Meditasi itu tetap berpikir Mas, tapi secara ringan, bukan berarti tidak berpikir. Makanya kalau meditasi itu rasanya tinggi, itu akan menguasai pikiran, akhirnya sampai terbawa energi-energi yang timbul dalam diri jenengan sendiri. Nanti masuknya ke alam bawah sadar, ke halusinasi, akhirnya sampai setiap meditasi masuknya ke halusinasi terus. Oke, dari semuanya terima kasih. Nih kita pembahasan tentang meditasi, besok kita lanjut lagi. Tetap di channel ini saya akan membahas tentang pengembalikan kesadaran diri dengan memberikan ilmu-ilmu yang sebenarnya. Saya tidak mau nanggung. Saya tidak mau nanggung dengan memberikan sesuatu yang nanti akan menjadi kebingungan sampean juga. Cuma apapun yang saya sampaikan di sini bukan sebuah kebenaran, kita pikirkan bersama-sama, kita telaah bersama-sama. Bila benar, bila sampai menganggap ini tidak benar, ya tidak usah dipakai. Saya tidak harus sesuai dengan apa yang saya sampaikan, sampai mempunyai ukuran. Jadilah diri sampean sendiri. Jangan seperti saya. Saya juga tidak bisa menjadi seperti sampean. Kita memiliki kodrat masing-masing, kita memiliki tugas masing-masing dalam hidup. Jadi bangga, jadilah diri sampean sendiri. Karena itulah jati diri sampean. Sampean tidak harus seperti saya. Sampean bisa melakukan apapun dengan menjadi diri sampean sendiri. Terima kasih buat semuanya. Jangan lupa dibantu like, subscribe, dan share apabila video-video di channel saya ini bermanfaat buat semuanya. Dari saya terima kasih. Salam paseduluran, salam rahayu, rahayu, rahayu. Semoga panjenengan semua sukses semuanya.